Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ya, semoga anak-anak kelas 1A, mama kelas 1A beserta misinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa di pagi hari yang pertama anak-anak melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Rakaat pertama surat Asy-Syams, rakaat kedua surat Ad-Duha. Yang kedua anak-anak mengaji Iqra. Yang ketiga anak-anak hafalan Quran surat Al-Bayyinah ayat keempat. Yang keempat anak-anak akan menyimak video tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima anak-anak tugasnya mengerjakan soal latihan di buku paket PAI halaman 80 dan praktek hafalan doa sebelum dan sesudah belajar. Terima kasih. Ya, sebelum belajar, malah kita bersama-sama berdoa. Sikap berdoa, angkat tanganmu, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran kitab dan pedoman hidupku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini anak-anak akan murajaah Quran surat Al-Bayyinah ayat keempat. Miss akan membacakan dulu dari ayat 1 sampai ayat keempat. Jadi tahu dan masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ketiga, fiha kutubun qayyimah. Keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, sekarang anak-anak yuk sama Miss bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tasbih. Shadaqallahul azim.
Ya, sebelum memasuki materi pembelajaran, kita sholawatan bareng nak yuk. Ya, judulnya Sifat Rasul. Ada lagu sholawat dari Wali Band. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berada, sifat itu jumlahnya, mari kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ya, siap untuk pelajaran hari ini? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Miss mau bertanya dulu kepada anak-anak. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya nak ya? Ya, minggu kemarin kita mempelajari materi tentang Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam nabi yang keberapa sih nak? Ya, manusia pertama, nabi yang pertama yang Allah ciptakan. Ini kalau Nabi Nuh nabi yang keberapa nak? Ya, betul, Nabi Nuh nabi yang ketiga. Nah, setelah mempelajari tentang kisah dari keteladanan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, Miss harap anak-anak dapat memiliki perilaku yang pertama, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Yang kedua, anak-anak bekerja keras untuk meraih cita-cita kalian. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, anak-anak memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik. Itu contohnya kita harus bersikap sopan santun kepada semua orang. Ya, hari ini anak-anak akan belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihissalam. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp, anak-anak dapat menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Idris alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuannya melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp, peserta didik anak-anak dapat mempraktikkan doa sebelum dan sesudah belajar. Ya, Nabi Idris merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir di Babilonia, terakhir 1000 tahun dari Nabi Adam alaihissalam wafat. Nama aslinya Nabi Idris Ahnuh, atau biasa dipanggil dengan Idris. Kenapa Idris? Karena ia rajin mempelajari agama dan mushaf-mushaf Nabi Adam dan Nabi Syed. Ya, sebagai anak muslim harus rajin belajar. Anak muslim tidak boleh malas untuk belajar. Malas belajar itu bukan dari sifat para nabi ya nak ya. Selain belajar, anak-anak juga harus berdoa dulu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa hanya kepada siapa nak? Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Idris. Nabi Idris belajar agama sejak kecil nah, sejak seusia anak-anak, seusia kalian. Nabi Idris sangat rajin dan bersemangat dalam belajar. Nah, Nabi Idris juga belajar agama maupun ilmu yang lainnya. Ya, karena Nabi Idris rajin belajar,
Nabi Idris memiliki kepandaian dalam berbagai ilmu. Nah, keahlian Nabi Idris apa saja sih? Yang pertama, Nabi Idris pandai membaca. Kedua, Nabi Idris pandai menulis dan berhitung. Ya, selain Nabi Idris pandai membaca, berhitung, dan menulis, Nabi Idris juga pandai berkuda dan menjahit baju sendiri. Nah, kemudian Nabi Idris menguasai ilmu bintang, ilmu perbintangan, karena Nabi Idris itu mempunyai berbagai bidang ilmu keahlian. Pandaiannya dikagumi oleh malaikat siapa? Ya, malaikat Israel. Nabi Idris seorang nabi yang pandai dan tekun. Kepandaiannya dikagumi malaikat Israel, sehingga ia datang menyamar menemui Nabi Idris alaihissalam. Ya, itu tadi sejarah singkat tentang keteladanan dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita harus harus berdoa dulu sebelum belajar. Dan sesudah belajar pun kita jangan lupa selalu berdoa. Apa sih arti dari doa itu? Doa artinya permohonan. Berdoa berarti meminta sesuatu hanya kepada siapa nak? Kepada Allah. Seperti kita minta agar kita dalam belajar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam belajar baik maupun di rumah maupun di sekolah. Nah, kapan saja sih nak waktu kita untuk berdoa? Nah, berdoa bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Contohnya kita bisa berdoa di sekolah maupun di rumah. Kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kita juga bisa berdoa setiap selesai melaksanakan sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, adapun ini doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadamu dan berikanlah aku pengertian baik. Kemudian doa sesudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtabatahu. Nah, artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Ya, untuk kesimpulannya, sebagai anak muslim kita harus rajin belajar. Dengan belajar, kita akan menguasai berbagai macam ilmu seperti Nabi Idris alaihissalam, belajar sejak rajin, belajar dengan rajin dan semangat sehingga Nabi Idris pandai dalam segala bidang ilmu. Ilmu apa aja nak Nabi Idris? Ya, ada dalam ilmu bidang dalam membaca, ilmu menulis dan berhitung, ilmu astronomi, ilmu tentang bidang keahlian dalam bidang menjahit, berkuda, memanah, dan sebagainya. Nah, sebelum dan sesudah belajar juga kita harus berdoa kepada Allah.
kita hanya memintanya hanya kepada Allah supaya dalam belajar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, demikian materi pembelajaran yang bisa Miss sampaikan. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Terima kasih untuk mama-mama kelas 1A atas bimbingan belajarnya. Terima kasih anak-anak kelas 1A sudah melaksanakan tugasnya hari ini. Nah, jangan lupa ya Nah ya, jaga kesehatan selalu. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan apabila kita berpergian selalu memakai masker. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simak videonya nih.